Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sawan Wahyudi dengan NIM 0101212071 akan menjelaskan sejarah dari televisi dan perkembangannya. Baik, sebelum masuk ke materi, tentu saja kita sudah mengenal apa itu televisi atau yang sering kita sebut dengan TV. Jadi televisi itu adalah sebuah media telekomunikasi yang terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom maupun yang berwarna. Jadi kata televisi itu terbagi dari dua kata juga. Yang pertama ada tele, yang berarti jauh, dan yang kedua ada vision yang berarti penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual penglihatan. Menurut Ilham Z, televisi merupakan alat penangkap suara bergambar berubah audio visual dan penyiaran videonya disiarkan secara broadcasting. Kata televisi ini langsung saja ke pembahasan. Jadi sejarah televisi. Jadi sejarah televisi terdapat dari banyak pihak penentu maupun motivator yang terlibat, baik perorangan maupun badan usaha. Awal dari televisi ditemukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday pada tahun 1831 yang merupakan awal dari era komunikasi elektronik sejak ditemukannya hukum gelombang elektromagnetik tersebut. Jadi pada awal 1876 George Garay menciptakan selenium kamera yang digambarkan dapat membuat seseorang melihat gelombang listrik. Kemudian oleh Eugen Gonstein tembakan sinar pada selenium kamera yang ditemukan oleh George Garay tersebut dinamakan sinar katoda karena dapat menembakkan gelombang sinar dalam tabung yang hampa. Pada 1884 Paul Nipkow, seorang ilmuwan Jerman, berhasil mengirim gambar elektronik menggunakan kepingan logam yang disebut dengan teleskop elektrik dengan resolusi 18 garis. Pada tahun 1888, Friedrich Reiniger, seorang ahli botani dari Austria, menemukan cairan kristal atau liquid kristal yang kelak menjadi bahan baku penglihatan LCD. Namun LCD sendiri baru dikembangkan sebagai layar 60 tahun kemudian. Nah, pada tahun 1987, tabung sinar katoda atau CRT pertama diciptakan ilmuwan Jerman yang bernama Carl Ferdinand Braun. Ia membuat CRT dengan layar berpendar bila terkena sinar. Inilah yang menjadi dasar dari televisi tabung. Jadi televisi tabung itu dasarnya pada tahun 1897. Pada tahun 1907, Campbell Swinton dan Boris Rosing dalam percobaan terpisah menggunakan sinar katoda untuk menggunakan gambar, dan pada 1827 Piloty Farnsworth, ilmuwan asal Utah, Amerika Serikat, berhasil mengembangkan televisi modern pertama saat dia berusia 21 tahun. Pada tahun 1929, Vladimir Zworykin dari Rusia menyempurnakan tabung katoda yang dinamakan kineskop. Temuannya ini mengembangkan teknologi yang dimiliki CRT. Nah, pada tahun 1940, Peter Goldmark menciptakan televisi warna dengan resolusi 343 garis. Pada tahun 1958, sebuah karya tulis ilmiah pertama tentang LCD sebagai penampilan televisi ditemukan Dr. Glenn Brown. Pada tahun 1964, sel tunggal display televisi plasma pertama kali diciptakan Donald Bitzer dan Jens Lawton. Langkah ini ditemukan oleh Larry Weber. Pada tahun 1979, para ilmuwan dari perusahaan Kodak berhasil menciptakan tampilan jenis baru, Organic Light Emitting Diode atau OLED. Sejak itu mereka terus mengembangkan jenis televisi OLED. Sementara itu, Walter Speer dan Peter Lee Comber membuat display warna LCD dari bahan thin film transfer yang ringan. Pada tahun 1887,
Kodak mematerikan temuan OLED sebagai peralatan display pertama kali pada tahun 1995. Setelah puluhan tahun melakukan penelitian, akhirnya proyek layar plasma Larry Weber selesai. Ia berhasil menciptakan layar plasma yang lebih stabil dan cemerlang. Larry Weber kemudian mengadakan riset dengan investasi senilai 26 juta dolar Amerika dan membuat perusahaan Matsushita. Pada dekade 2000, masing-masing jenis teknologi layar semakin disempurnakan, baik LCD, plasma maupun RCT terus mengeluarkan produk terakhir yang lebih sempurna dari sebelumnya. Hingga sekarang penemuan dan inovasi televisi masih terus dikembangkan baik oleh perseorangan maupun badan usaha. Modernisasi televisi ini bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia di segala bidang dan sebagai mengikuti zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.